adik-adik, Apa kabarnya? luar biasa dong Kak. Iya, pastinya luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, seperti biasanya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau nyanyi satu pujian. Kita menyanyikannya dengan sepenuh hati adik-adik, dengan judul Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Dea. Silakan Kak Dea. Oke, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita harus lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga pada minggu ini kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Judulnya, It's a Great Day. Kita ikutin gerakannya ya. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk
biasa sekali ya adik-adik pujiannya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan syukur kita yang akan dipimpin oleh Kak Ines, Kakak mau undang adik-adik lagi, kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan semuanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Haleluya. Dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Nah, adik-adik semua, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat pernyataan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali melaksanakan ibadah online kami. Tuhan, sebentar lagi kami mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan kita memerlukan amplop. Nah, di amplopnya adik-adik tulis hari, tanggal hari ini, bulan, dan tahun. Kalau sudah, adik-adik taruh dulu amplopnya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian dengan judul lagu Berilah yang Baik. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Wah, Kak Esther senang dengarnya, sehat dan luar biasa. Puji Tuhan ya sayang ya. Kak Esther mengucapkan terima kasih karena kalian selalu setia untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Yeay. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu mengingatkan bahkan menemani anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, tidak lupa juga Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita yang selalu setia untuk melayani kita adik-adik sekolah minggu. Ada Kak Windy dan Kak Dea, dan pemandu kolektenya ada Kak Ines. Walaupun sekarang kalian sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tetapi untuk pelayanan kepada Tuhan tetap nomor 1. Selamat melayani kakak-kakak. Pada kesempatan ini, Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada kalian semua yang bertambah usia dalam minggu ini dari tanggal 22 sampai 28 Agustus 2021. Wah, selamat ya sayangnya. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian juga semakin dewasa dalam segala hal. Dan ingat, selalu setia beribadah kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Selamat ulang tahun sayang. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik semua, tidak bosan-bosannya Kak Esther juga selalu mengulangi setiap hari Minggu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, harus tetap taat pada protokol kesehatan 5M. Kenapa Kak Esther? Karena kita masih berada di wabah pandemi COVID-19. Walaupun vaksin sudah ditemukan, tetapi itu bukan berarti kita abai dengan yang namanya protokol kesehatan. Ya sayang ya, supaya adik-adik tetap sehat. Kalau adik-adik sehat, artinya adik-adik juga turut membantu orang-orang di sekitar adik-adik, orang-orang yang adik-adik sayangi juga sehat. Ya, tetap semangat. Walaupun di masa pandemi COVID-19, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Di kesempatan ini juga Kak Esther ajak kita bersama-sama, baik anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, untuk mendoakan teman-teman kita atau keluarga kita yang sekarang sedang dalam kelemahan tubuh, termasuk diantaranya mereka yang sedang terpapar COVID-19. Kiranya dengan bilur-bilur Tuhan, dengan jamahan Tuhan saja, teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita boleh dipulihkan, boleh disembuhkan. Oke sayang ya, jangan pernah lupa kita untuk saling dukung doa. Dan buat teman-teman yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit, tetap semangat ya. Jangan sampai kalian down. Ingat ada Tuhan yang selalu menyertai kita dalam suka maupun duka. Dalam nama Yesus kalian boleh disembuhkan. Haleluya. Amin. Selanjutnya di sini Kak Esther mau menginformasikan kepada kita semua
bahwa minggu depan tanggal 29 Agustus Seksi Pelayanan Anak dan Remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal akan melaksanakan kegiatan apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Minggu Ceria. Dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sekarang Kak Esther tanya, kira-kira kalian sudah siap belum? Adik-adik sudah nggak sabar kan? Mau mengikuti acara Minggu Ceria? Bisa ketemu dengan teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kegiatan apa saja yang ada di Minggu Ceria minggu depan? Supaya lebih jelasnya, mari kita lihat berikut ini. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan jadi orang yang benar. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Yang bersukacita boleh soyangkan. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Nah adik-adik, itu tadi kegiatan apa saja yang ada di Minggu Ceria. Jadi Kak Esther harap supaya kalian standby tanggal 29 Agustus 2021 jam 3 sore. Seperti biasa kita melaksanakan Minggu Ceria pada saat lalu yang di gereja ya sayang ya. Jangan lupa persiapkan bahan dan alat-alat yang sudah ditentukan pada keterangan tadi. Ya adik-adik ya, kami juga mohon bantuan kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya supaya bisa berpartisipasi dan mengikuti kegiatan Minggu Ceria yang akan kita laksanakan secara virtual melalui Zoom. Ya sayang ya. Semoga kita semua bisa hadir supaya kita bisa temu kangen nih sama teman-teman sekolah minggu yang sudah lama, hampir 1,5 tahun kita tidak pernah berjumpa secara tatap muka ya. Dan nanti semua peserta Minggu Ceria akan mendapat bingkisan menarik dari kakak-kakak sekolah minggu. Oke sayang, Kak Esther tunggu kehadiran kalian. Oke adik-adik semua, itu dulu informasi dari Kak Esther minggu ini. Sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan jadi orang yang benar. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Shalom, selamat pagi. Semoga kabar adik-adik hari ini luar biasa. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan bersatu di dalam doa, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul lagu Teman Setia. Musik. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri.
Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat dan segar. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, di sini Kak Tasya mau nanya nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, betul. Cerita minggu lalu tentang Tuhan memberikan pakaian untuk kita. Nah, cerita minggu ini gak kalah seru loh adik-adik dari cerita minggu lalu. Yuk kita dengar sama-sama ceritanya. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Wah, anak-anak Tuhan pasti kabarnya luar biasa. Oke adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang suatu cerita nih. Kakak mau bercerita tentang seorang keluarga yang memberikan seorang nabi tumpangan di rumahnya nih. Jadi dia boleh tidur di rumah keluarga itu. Nah, bagaimana ya ceritanya? Kita langsung saja dengar ceritanya. Oke, jadi di sebuah kota bernama kota Sunem ada hidup seorang ibu dan seorang bapak nih adik-adik. Jadi di sebuah kota bernama kota Sunem hidup seorang ibu dan seorang bapak nih. Nah, ibu dan bapak ini orangnya kaya loh adik-adik. Jadi ibu dan bapak ini orang kaya, tapi mereka belum punya anak. Lalu ibu dan bapak ini kedatangan seorang tamu loh adik-adik. Nah, ibu dan bapak ini kedatangan seorang tamu. Kira-kira siapa ya tamunya? Nah, katanya tamunya spesial loh, istimewa. Menurut kalian siapa tamunya? Nah, tamunya itu bernama Nabi Elisa. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Namanya adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa itu orangnya sangat mengasihi Tuhan loh.
Dan Nabi Elisa ini, ia juga melayani Tuhan. Jadi Nabi Elisa ini, ia sangat mengasihi Tuhan dan juga ia melayani Tuhan adik-adik. Nah, Nabi Elisa kan datang ke kota Sunem, tapi Nabi Elisa ini tidak punya rumah. Akhirnya ia bermalam di rumah ibu dan bapak tadi adik-adik. Jadi Nabi Elisa bermalam di rumah ibu dan bapak itu tadi adik-adik. Nah, kan Nabi Elisa ini habis dari perjalanan gitu adik-adik. Jadi Nabi Elisa ini merasa capek adik-adik dan dia juga merasa lapar. Akhirnya ibu yang di rumah tadi, ia menyiapkan makanan. Dia mau masak buat Nabi Elisa supaya Nabi Elisanya tidak kelaparan lagi. Kemudian ibu, bapak, lalu Nabi Elisa juga mereka makan bersama adik-adik. Jadi ibu, lalu bapak itu dan Nabi Elisa mereka makan bersama dengan makanan yang sudah disediakan ibu tadi adik-adik. Nah, setelah Nabi Elisa beristirahat sejenak, lalu Nabi Elisa juga tadi sudah makan, Nabi Elisa pun ingin melanjutkan perjalanannya nih adik-adik. Dia mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak tadi yang mau menerimanya di rumahnya adik-adik. Nah, pada suatu hari setelah Nabi Elisa berkunjung datang ke rumah ibu dan si bapak, nah si ibu ini berkata kepada si bapak, "Wah, kasihan sekali ya, Nabi Elisa itu tidak punya rumah di kota ini. Bagaimana kalau kita buatkan kamar untuk Nabi Elisa supaya ia bisa beristirahat lebih lama di kota ini?" Nah, itu kata si ibu nih adik-adik. Dan jawaban si bapak itu, ia juga setuju adik-adik untuk membangun kamar bagi Nabi Elisa. Nah, lalu si ibu ini berkata lagi kepada si bapak, "Bagaimana kalau kita membuat kamarnya di atas atap rumah kita, Pak?" Nah, itu perkataan ibu tadi adik-adik. Lalu jawab si bapak, "Baiklah." Nah, ibu dan bapak ini pun akhirnya memanggil tukang bangunan untuk membangun kamar bagi Nabi Elisa nih adik-adik. Dan di dalam kamar itu mereka meletakkan tempat tidur, lalu ada meja, kursi, dan segala peralatan agar Nabi Elisa bisa nyaman di kamar tersebut untuk beristirahat loh adik-adik. Nah, pada suatu ketika Nabi Elisa berkunjung lagi nih ke kota Sunem tadi. Dan ia juga kembali bermalam di tempat ibu dan bapak tersebut. Nah, si ibunya langsung menyambut Nabi Elisa dong. Lalu dia membawa Nabi Elisa ke atas, ke kamarnya yang telah dibuatkan untuk Nabi Elisa adik-adik. Saat Nabi Elisa melihat kamar yang dibuatkan untuknya, Nabi Elisa terkejut adik-adik. Dia terkejut dan dia berterima kasih kepada ibu dan bapak tersebut karena telah membuatkan kamar buat dia adik-adik. Jadi, kalau Nabi Elisa berkunjung ke kota Sunem itu, Nabi Elisa dapat beristirahat di rumah tersebut adik-adik, di kamar yang telah dibuatkan untuk Nabi Elisa. Dan Tuhan juga memberkati ibu dan bapak tersebut sehingga mereka diberikan rumah yang besar sekali. Dan Nabi Elisa juga diberkati Tuhan karena ia telah diberikan kamar untuk tempat dia beristirahat adik-adik. Nah, itu tadi cerita tentang seorang ibu dan seorang bapak yang memberikan Nabi Elisa tempat dia beristirahat. Bahkan mereka juga membuatkan kamar untuk Nabi Elisa agar ia bisa beristirahat saat dia mengunjungi kota Sunem. Oh iya, adik-adik bisa membaca cerita ini di Alkitab loh, karena semua cerita kita itu semuanya dari Alkitab, dari firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa membaca cerita ini di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11 adik-adik. Adik-adik bisa membaca cerita ini di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Nah, adik-adik bisa membacanya di rumah atau adik-adik boleh minta tolong orang tuanya untuk bacain cerita ini dari Alkitabnya. Oke, sampai situ dulu ya cerita kita pada minggu ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Shalom! Nah, gimana cerita yang disampaikan oleh Katalita tadi? Seru nggak? Tapi sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Nah, sebelum itu Kak Sesi mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri terlebih dahulu.
karena kita mau memuji nama Tuhan. Sudah berdiri semua? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengakui pengakuan iman rasuli. Nah, sebelum itu Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk berdiri tegak. Oke, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan suara yang lantang ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Ayo, Kak Sisil yakin anak-anak Tuhan Yesus pasti sudah mengetahui sikap doa yang baik dan benar seperti apa. Ia lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tadi kami sudah selesai mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengar tadi dapat berguna bagi kami. Dan sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Yang bersukacita boleh soyangkan. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Haleluya. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Cepat sendiri katakan. Pujian di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, tahun ini kami akan mengalami penuaian dengan mujizat-Mu. Haleluya. Masih jemaat katakan. Boleh tepuk tangan sama-sama di atas kepala.